Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Aurahman selaku penguji 1 dan juga Bapak Muhammad Tini Akbar selaku penguji 2 yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan sidang skripsi pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aryan Waridwan selaku pembimbing 1 dan juga Bapak Hardian Kokoh Pambudi selaku pembimbing 2 yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan sidang skripsi dan juga telah membantu saya selama pengerjaan tugas akhir dari awal sampai dengan dapat melaksanakan sidang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Febrian Khairin Yusuf akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Maritime Inventory Routing Problem, penerapan terhadap kasus bongkar muat kapal pada perusahaan industri semen untuk meminimalkan total biaya transportasi. Pertama, bab 1 ini saya menjelaskan sedikit mengenai PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri semen di Indonesia. Dalam pendistribusian semen ke seluruh Indonesia, PT XYZ menggunakan beberapa mode transportasi, salah satunya mode laut dengan menggunakan kapal. PT XYZ memiliki 3 pelabuhan produksi dan 6 pelabuhan konsumsi dengan memiliki 13 jenis kapal sewa yang berbeda-beda spesifikasinya termasuk kapasitas muatnya. Adapun 3 pelabuhan produksi itu adalah Tanjung Priuk, Cirebon, dan Tarjun, sedangkan 6 pelabuhan konsumsi itu adalah Palembang, Lampung, Surabaya, Lombok, Samarinda, dan Pontianak. Kapal-kapal tersebut dilakukan penjadwalan untuk mengambil semen di salah satu pelabuhan produksi dan mengantarkan semen ke salah satu pelabuhan konsumsi. Penjadwalan yang dilakukan oleh PT XYZ membuat kapal banyak melakukan kegiatan menganggur dan mengakibatkan waktu tunggu yang besar. Kegiatan menganggur kapal ini terjadi di pelabuhan muat maupun di pelabuhan bongkar dengan total waktu tunggu yang terjadi di tahun 2018 adalah sebesar 1660,7 jam. Besarnya waktu tunggu ini menyebabkan total biaya transportasi menjadi tinggi, yaitu di tahun 2018 sebesar 252,8 miliar. Karena kapal-kapal yang dimiliki oleh PT XYZ merupakan kapal sewa, sehingga waktu tunggunya makin besar, biaya transportasi pun juga semakin besar. Oleh karena itu, PT XYZ menginginkan untuk menurunkan total biaya transportasi sebesar setidaknya 20% dari total biaya transportasi di tahun 2018. Diagram ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi, yaitu ada faktor manusia, kapal, pelabuhan, dan metode. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu faktor dari kapal yang terjadi, yaitu waktu menganggur, di mana tidak dapat melakukan bongkar muatan, di mana hal itu terjadi dikarenakan penjadwalan kapal yang kurang tepat, sehingga ketika kapal telah sampai pada pelabuhan konsumsi, tidak dapat melakukan bongkar muatan. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan penjadwalan transportasi kapal untuk memenuhi permintaan di setiap port bongkar atau port konsumsi dari PT XYZ dengan menggunakan Maritime Inventory Routing Problem atau MIRP agar total biaya transportasi minimal. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penjadwalan transportasi kapal untuk memenuhi permintaan di setiap port bongkar dari PT XYZ dengan menggunakan MIRP agar total biaya transportasi minimal, dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan total biaya transportasi kapal yang diakibatkan oleh waiting time kapal yang disewa oleh PT XYZ dan penjadwalan kapal yang tepat sehingga dapat meningkatkan profit yang lebih besar bagi perusahaan dan juga dapat menjadi penambah penelitian dalam pengaplikasian metode MIRP pada kasus-kasus lain yang serupa dengan kasus penulis. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah satu, produk yang didistribusikan hanya satu jenis produk, yaitu semen jenis PCC atau plain semen konkret. Yang kedua, pendistribusian semen yang dilakukan hanya pendistribusian dalam negeri. Yang ketiga, pendistribusian yang diteliti hanya pendistribusian semen di tahun 2018. Yang keempat, pendistribusian semen dengan pelabuhan muat yang telah ditentukan oleh pihak PT XYZ dan menuju pelabuhan bongkar atau terminal yang dimiliki oleh PT XYZ. Yang kelima, kapal yang digunakan merupakan kapal-kapal yang disewa oleh PT XYZ pada setiap bulannya. Yang keenam, kasus yang diteliti hanya pada bagian total biaya transportasi tanpa memperhatikan total biaya simpan pada persediaan semen. Selanjutnya di bab 2 yaitu metodologi penelitian, yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama, Maritime Inventory Routing Problem
Maritime Inventory Routing Problem merupakan metode yang digunakan untuk sebuah perusahaan yang harus bertanggung jawab dalam membawa produk dari supplier port atau loading port menuju consumer port atau unloading port, dan juga bertanggung jawab untuk mengelola tingkat persediaan di pelabuhan tersebut. Yang selanjutnya, MRP itu dengan menggunakan pendekatan MILP, yaitu Mixed Integer Linear Programming, yang merupakan campuran dari program linear dan integer linear program. Sedangkan formula matematika yang digunakan dengan menggunakan MILP itu merupakan formula matematika yang digunakan oleh Dis Oliveira dan Hamacher pada tahun 2016, di mana fungsi tujuannya adalah mengurangi total biaya transportasi dengan komponen biaya perjalanan, biaya operasional di pelabuhan, dan biaya tunggu, dengan pembatas routing, pembatas kegiatan pengantaran, menunggu, dan operasi, pembatas pemuatan, dan pembatas pengendalian inventory. Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cuaca di sepanjang horizon waktu selalu baik atau tidak terjadi cuaca buruk, kecepatan kapal selama perjalanan dianggap selalu konstan, persediaan semen curah di pelabuhan muat atau loading ports dianggap selalu ada untuk melakukan pendistribusian ke pelabuhan bongkar atau unloading ports. Yang keempat, kapal yang telah disewa dianggap selalu dalam keadaan baik. Yang kelima, lintasan kapal dalam membawa produk dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar dianggap selalu sama dengan jarak antar pelabuhan. Yang keenam, posisi awal kapal berada di titik kapal tersebut melakukan operasi pertama, dan posisi akhir berada di titik kapal tersebut melakukan operasi terakhir. Yang ketujuh, kapal yang telah selesai beroperasi pada bulan tersebut langsung dilakukan pemberhentian sewa atau off-hire dan akan disewa kembali pada bulan berikutnya. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu model konseptual. Model konseptual dari penelitian ini menggunakan influence diagram, yaitu tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya transportasi dengan variabel keputusan frekuensi melakukan perjalanan dan frekuensi melakukan operasi. Selanjutnya, sistematika pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap identifikasi awal, selanjutnya tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya tahap analisis, dan terakhir tahap kesimpulan dan saran. Masuk ke dalam bab 4, yaitu pengumpulan data. Yang pertama, data demand dikumpulkan dari Januari sampai Desember pada tahun 2015 dari setiap pelabuhan konsumsi, di mana satuannya dalam metrik ton. Yang kedua adalah data jarak antar pelabuhan dalam satuan nautical miles. Yang ketiga, data spesifikasi kapal yang berisikan kecepatan kapal, panjang keseluruhan, draft atau kedalaman kapal, kapasitas kapal, rate dari loading atau unloading, dan konsumsi bahan bakar kapal. Yang keempat, spesifikasi pelabuhan, berisikan panjang pelabuhan dan draft atau kedalaman pelabuhan, kapasitas sandar bagi kapal pada pelabuhan, dan batas inventory level dari setiap pelabuhan. Yang kelima adalah komponen-komponen biaya yang diperlukan. Untuk biaya operasi pada kondisi existing merupakan biaya fixed cost, sedangkan pada formulasi model matematika yang digunakan merupakan variable cost, sehingga perlu diadaptasi, yaitu dengan jumlah fixed cost dari kapal yang beroperasi pada suatu pelabuhan dibagi dengan jumlah atau banyaknya waktu yang digunakan kapal untuk beroperasi pada pelabuhan tersebut selama 1 tahun. Namun pada kondisi existing terdapat beberapa kapal yang tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan operasi pada suatu pelabuhan, sehingga akan dilakukan perbandingan kapasitas muat kapal untuk mendapatkan biaya operasi kapal pada beberapa pelabuhan. Perbandingan tersebut dilakukan dengan kapal yang memiliki kapasitas muat yang sama ataupun yang memiliki perbedaan kapasitas yang kecil. Jika tidak terdapat kapal dengan perbedaan kapasitas yang kecil, maka menggunakan perbandingan kapasitas muat kapal yang lainnya yang pernah melakukan kegiatan operasi pada pelabuhan tersebut. Adapun perumusan dalam melakukan adaptasi tersebut seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya ini merupakan formulasi model matematikanya. Adapun persamaan 1 dan 2 merupakan pembatas routing, persamaan 3 sampai dengan 7 merupakan pembatas kegiatan perjalanan, menunggu, dan waktu operasi, persamaan 8 sampai dengan 12 merupakan pembatas kegiatan loading ataupun unloading, yaitu ini merupakan pencerminan dari pembatas kegiatan perjalanan, menunggu, dan waktu operasi. Selanjutnya ada pembatas 13 sampai 17 merupakan pembatas non-negatif, pembatas 18 sampai dengan 24 merupakan pembatas pengendalian inventory di pelabuhan konsumsi maupun pelabuhan produksi. Adapun fungsi tujuannya adalah meminimalkan total biaya transportasi dengan komponen biaya perjalanan, biaya operasi, dan biaya waiting. Slide ini merupakan himpunan parameter dan variabel yang digunakan pada formulasi model matematika yang telah digunakan sebelumnya. Begitu pula pada slide ini merupakan lanjutan dari himpunan parameter dan variabel yang digunakan.
Masuk ke verifikasi model matematika dengan membandingkan satuan dari sisi kiri dan sisi kanan dari model matematika tersebut. Pada sisi kiri, total biaya transportasi itu memiliki satuan rupiah, sedangkan pada sisi kanan terdapat biaya perjalanan, biaya operasi, dan biaya tunggu yang memiliki satuan rupiah per frekuensi dan akan dikalikan dengan masing-masing variabel yang memiliki satuan frekuensi, sehingga seluruh biaya akan memiliki satuan rupiah. Sisi kanan maupun sisi kiri akan memiliki satuan yang sama, yaitu satuan rupiah. Selanjutnya ini merupakan pemaparan lebih detail dari masing-masing komponen biaya. Masuk ke verifikasi model matematika dengan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Python versi 2.7 dengan library PWLP dan solver Gurobi dengan lisensi akademik. Adapun LPSUM merupakan bahasa pemrograman untuk mengganti perulangan sum pada formula matematika yang ada. Adapun kotak merah merupakan bahasa pemrograman untuk model matematika yang berkotak merah pada bawahnya. Begitu pula dengan warna-warna yang lainnya. Selanjutnya ini merupakan contoh hasil keluaran dari pengolahan dengan Python, di mana akan memberikan file berupa txt dan akan memberikan nilai dari variabel yang digunakan dan nilai minimal dari total biaya transportasi serta status dari pengolahan tersebut apakah optimal atau tidak. Seperti yang terdapat di kotak warna merah, bahwa statusnya optimal dengan total biaya transportasi pada setiap bulannya dengan value. Selanjutnya masuk ke pemrosesan data, yaitu pertama, mencari biaya perjalanan didapatkan dari perhitungan antara waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari salah satu pelabuhan bongkar ke pelabuhan lainnya, biaya bahan bakar, dan ongkos sewa kapal. Sedangkan biaya operasi didapatkan dengan cara menambahkan biaya operasional di setiap kapal pada setiap pelabuhan dengan ongkos sewa kapalnya. Adapun cara mendapatkannya dengan rumus matematika yang telah dipaparkan di layar. Selanjutnya memproses untuk mendapatkan biaya tunggu, yaitu didapatkan dari ongkos sewa kapal, dikarenakan lamanya waktu kapal menunggu sama dengan lamanya waktu menyewa kapal. Selanjutnya spesifikasi kapal dan spesifikasi pelabuhan akan menentukan pelabuhan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan operasi olah kapal. Adapun kapal dan pelabuhan yang dapat dikunjungi adalah seperti tabel. Setelah dilakukan pemrosesan data dengan Python, maka akan memberikan hasil yang pertama, penjadwalan kapal dan kegiatan waktu tunggu yang terjadi dan juga total biaya transportasi pada setiap bulan selama 1 tahun. Dengan inputan demand, seluruh biaya dan pelabuhan yang dijadikan tempat untuk melakukan operasi pada setiap kapal, lalu dilakukan pemrosesan dengan bahasa pemrograman akan didapatkan hasil seperti pada tabel. Tabel ini merupakan hasil pengolahan untuk bulan Maret. Selanjutnya akan mendapatkan hasil total waiting time dari setiap bulannya, yaitu penjadwalan usulan akan memberikan total waktu tunggu sebesar 288 jam. Waiting time yang terjadi ini berada di pelabuhan produksi, dan hal ini terjadi dikarenakan jarak waktu berlayar kapal yang dibutuhkan antar pelabuhan dan seluruh biaya, sehingga menjadikan program pemilik kapal untuk menunggu pada pelabuhan produksi atau pelabuhan loading usulan dibandingkan dengan memilih pelabuhan produksi yang lain agar menghilangkan waktu tunggu. Namun hal tersebut meningkatkan biaya perjalanan dan membuat total biaya transportasi akan lebih besar. Yang ketiga, pemrosesan data akan mendapatkan total biaya transportasi setiap bulannya. Penjadwalan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python akan memberikan total biaya transportasi sebesar 150 miliar. Selanjutnya masuk ke tahap analisis. Jadi dari pemrosesan data yang dilakukan akan dilakukan analisis pada bab 5. Yang pertama, analisis perbedaan antara penjadwalan existing dan penjadwalan usulan. Salah satu perbedaan dari kedua penjadwalan tersebut adalah penjadwalan existing pada PTXEZ tidak memaksimalkan penggunaan pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan produksi, meskipun terdapat kapal yang dapat melakukan operasi pada pelabuhan tersebut. Dapat terlihat bahwa penjadwalan existing dalam setahun, pelabuhan Cirebon hanya 12 kali dikunjungi oleh kapal, sedangkan dengan penjadwalan usulan pelabuhan Cirebon dikunjungi sebanyak 34 kali dalam setahun. Namun penjadwalan usulan ini menjadikan utilisasi kapal menjadi berkurang. Selanjutnya kita dapat melakukan analisis inventory level yang ini merupakan grafik yang menunjukkan bahwa dari setiap pelabuhan konsumsi, inventory level penjadwalan usulan tidak pernah terjadi lebih dari batas atas maupun tidak pernah kurang dari batas bawah atau selalu berada pada rentang batas atas dan batas bawah. Selanjutnya
analisis berdasarkan perbandingan total waiting time, yaitu antara penjadwalan usulan dan penjadwalan existing, bahwa penjadwalan usulan memberikan waiting time sebesar 288 jam yang dapat mengurangi sebesar 83% dari total waiting time existing. Selanjutnya, perbandingan total biaya transportasi. Dari penjadwalan existing dan penjadwalan usulan adalah bahwa penjadwalan usulan dapat mengurangi 100 miliar atau 40% dari total biaya transportasi existing. Artinya, penjadwalan dengan menggunakan MIRP dapat memenuhi target yang diminta oleh PT XYZ, yaitu setidaknya berkurang sebesar 20% dari total biaya transportasi existing. Selanjutnya, masuk kepada bab 6, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa metode MIRP dapat memberikan penjadwalan kapal yang dapat meminimalkan total waiting time sebesar 83% dari sebelumnya dan membuat total biaya transportasi pun berkurang sebesar 100 miliar atau 40% dari total biaya transportasi existing. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan data jam sebagai inputan, tidak menggunakan data hari agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian yang mendekati sistem nyata seperti mempertimbangkan keadaan cuaca, perbaikan kapal, dan variasi kecepatan kapal, optimasi dengan mempertimbangkan biaya inventory agar mendapat hasil global optimal, menggunakan perangkat yang lebih baik agar menghasilkan output yang lebih cepat. Adapun ini adalah referensi yang digunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.